Shalom, perkenalkan nama saya Rosya Carolina Tupamahu. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik angkatan tahun 2015. Terima kasih buat teman-teman pengurus KBMK Unmul yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing di KBMK Talk. Di sini sharing tentang pengalaman apa yang Tuhan sudah kasih bagi hidup saya kayak gitu. Bagaimana gift yang Tuhan beri buat saya itu Tuhan kasih di waktu yang sudah Tuhan persiapkan. Banyak yang kita punya di hidup ini tuh kita nggak mau kasih tukar ke Tuhan tuh dengan yang lebih baik kayak gitu, karena kita kadang ngerasa apa yang sudah kita punya itu udah cukup seperti itu. Dan itu yang pernah saya alami di masa waktu kuliah dan bahkan sampai sekarang ya. Tapi yang lebih benar-benar mengalaminya tuh di waktu kuliah. Saya pernah memiliki sesuatu hal yang menurut saya ini sudah cukup bagiku, dan aku gak perlu lagi dengan hal ini, dengan suatu hal yang lain. Ternyata di balik aku mempertahankan sesuatu hal ini, terlalu banyak luka yang saya dapat. Tapi saya tetap pertahankan karena saya pikir ini adalah yang terbaik untuk diri saya. Terlalu banyak luka, terlalu banyak kesedihan, terlalu banyak sakit seperti itu di dalam hidup saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang saya punya ini itu adalah milik saya? Dan jawaban yang saya dapat itu, saya lupa ya itu kapan Tuhan jawab, tapi dalam kurun waktu yang cepat Tuhan jawab bilang itu bukan punyamu. Tapi Tuhan, saya masih bersikeras ya untuk mempertahankan apa yang saya miliki. Dan dengan cara untuk melepaskannya cukup sakit gitu, untuk melepaskan sesuatu hal ini. Tapi di balik semuanya itu, ketika aku melepaskan sesuatu hal ini dengan penuh kesakitan, dengan penuh tangis, ternyata ada pelangi di balik semuanya itu. Tuhan memberikan yang lebih dari yang apa yang aku harapkan gitu. Ternyata simple, cukup melepaskan hal itu, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik. Tapi karena aku terlalu keras, terlalu menggenggam sesuatu hal ini di dalam hidupku, aku menjadi lebih sakit untuk membukanya gitu. Membuka, ibaratnya nih batu ya, aku udah kerikil nih ya, contohnya kerikil. Aku terlalu menggenggamnya di tanganku. Pada saat aku mencoba melepaskannya, tanganku terasa sakit karena kerikil yang di dalam itu sudah melukai tanganku yang di dalam gitu ketika aku menggenggamnya. Padahal ketika memegang kerikil itu sebenarnya aku bisa aja melepaskannya dengan mudah, tapi karena aku terlalu menggenggamnya ya, itulah salah satu contoh yang saya alami waktu kuliah itu. Dan ketika aku melepaskannya, ada rasa damai sejahtera dalam hidupku. Walaupun aku harus menangis, walaupun aku harus berlutut sampai lutut itu menjadi biru ya, karena begitu banyak berlutut sampai harus tidak fokus kuliah gitu, sampai buyar lah gitu ya dalam perkuliahan. Tapi ternyata Tuhan bukakan jalan dan menunjukkan bahwa yang aku punya ini ada yang lebih baik dari yang apa kamu punya sekarang. Dan akhirnya aku lebih memilih untuk merendahkan lagi hatiku, merendahkan lagi, dan ternyata benar, yang apa Tuhan sudah sediakan itu lebih dari yang kita harapkan. Makanya dari sini saya semakin belajar apa yang saya punya itu bukanlah yang lebih baik lagi. Ternyata apa yang Tuhan sudah sediakan ternyata memang lebih baik dari apa yang kita punya. Makanya saya sampai sekarang
tidak pernah takut untuk melepaskan suatu hal jika memang Tuhan itu menyatakan bahwa itu lebih baik. Karena segala sesuatunya jika kita menanamkan diri untuk berpegang teguh apa yang kehendak Tuhan, apa yang kehendak Tuhan mau dalam hidup kita, pasti itulah yang terbaik. Tuhan, karena karena Tuhan tuh bilang Dia tidak akan merencanakan segala sesuatu yang jahat. Makanya dari situ saya percaya bahwa Tuhan gak pernah merencanakan, bahkan memberikan sesuatu hal yang jelek dalam hidup kita. Tuhan menjanjikan selalu berkat-Nya, damai sejahteranya, bahkan roh penghiburnya itu ya Roh Kudus. Jadi jangan pernah takut melangkah bersama Tuhan. Bahkan jangan pernah takut melepaskan sesuatu hal yang sebenarnya itu lebih baik kita lepas ketimbang kita harus mempertahankan yang memang Tuhan pengen lebih beri yang baik untuk kita. Baik, itu saja yang bisa saya sharingkan. Jangan pernah berkeras hati, tapi tetap let it flow aja untuk Tuhan gitu. Tetap bertumbuh dalam Kristus, selalu hidup di dalam Tuhan dan jangan jauh dari jalan Tuhan. Dan dalam keadaan pandemi sekarang, banyak yang mulai menjauh, banyak yang mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Justru semakin kita terpuruk, semakin kita dalam keadaan terdesak, justru kita makin dekat dengan Tuhan, bukan makin mengandalkan diri sendiri. Oke, terima kasih. Semangat menjalani hari-harinya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Tuhan juga berikan kesehatan untuk kita semua. See you. Tuhan Yesus memberkati.